kontennya menganggap apalagi sekarang ada undang-undang tentang perlindungan anak dan seterusnya. Di dunia pendidikan pun tidak luput dari itu. Asal guru nyentil sikit dah kena undang-undang. Kok sempat undang-undang ini diterapkan zaman gitu dulu, habis semua guru itu. Alang-alang guru gitu bukan bagi lidi, otan segak dipakai. Orang kampung saya bilang otan segak ada ke Pak? Ada. Wih, itu 1 minggu tak habis tuh Pak. Saya balik ke rumah di Tambangan Abah, cantik, kata Abah kan. Abah saya tidak marah, tapi justru Abah berharap bahwa pukulan guru saya itu mengandung doa. Karena bukan dengan kebencian. Ya kan? Kalau misalnya Pak Mas Haji ini kesal sama malah makanya guru saya ini kan, itu masih mending. Dulu ada seorang ulama yang kita ikuti sampai hari ini, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya guru namanya Imam Malik. Bukan waktu proses belajar yang panjang kepada Imam Malik itu yang luar biasa. Waktu Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik itu 3 hari 3 malam berdiri di depan pintu rumah gurunya, hanya minta izin untuk jadi murid. Kok macam gitu, 1 jam ditengok tak ada guru, jambuknya habis pula. Jambuk guru yang habis. Beliau 3 hari 3 malam berani menunggu Imam Malik hanya untuk mendapatkan izin berguru kepada beliau. Kenapa? Bahwa proses mencari ilmu itu sulit. Maka ulama-ulama terdahulu itu menyampaikan syair yang sederhana, ra'aitul ilma sahibul karim walau kana abahu li'an. Bahwa ilmu itu pasti memuliakan manusia walaupun dia lahir dari manusia biasa. Orang yang lahir dari anak petani, lahir dari seorang nelayan sekalipun, dari orang kebanyakan sekalipun, dia akan mulia karena apa? Karena ilmunya. Jadi anak-anak kita harus kita persiapkan untuk menjadi manusia yang berilmu dan bermartabat. Nggak usah sedih, anak saya lama betul paham ngaji, biarlah itu proses. Karena anak tidak semua memiliki kemampuan sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang harus sabar bukan cuma anaknya, tapi mak bapak di rumah. Dulu saya ingat kawan satu pesantren 8 tahun tuh Pak, rekor itu 8 tahun tidak bisa ngaji Pak. Maka sampai sekarang dikenal dengan Ustadz Hak. Ngaji itu alif ba ta ta jim hak sampai hak. 8 tahun Pak. Ganti guru pembimbing, ganti ini tidak mempan. Kalau memang Allah masih belum kasih. Satu angkatan dengan saya, tapi adik kelas. Saya sudah di A'la, di Aliyah, dia masih ibtidah MI itu. Ngaji alif tuh Kiai, alif ba ta sa jim hak, hak terus. Asal diulang lupa lagi. Tak lebih dari itu. Jadi akhirnya suatu hari orang tuanya datang setelah masuk tahun ke-8. Orang tuanya tidak kalah sabarnya. Bukan dia nak ngambil anaknya dari pondok karena tak bisa ngaji, tidak. Malah dia mengikhlaskan anaknya untuk hidup di pesantren. Sampai dilema Masir, kalau memang Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Saking ikhlasnya orang tua. Saya dengar langsung kepada guru saya. Tak terasa menetes mati saya di pojok. Ya Allah, 8 tahun ini santri ini sampai dijuluki Ustadz Hak sama anak, sama kawan-kawan. Setelah selang berapa tahun saya keluar dan dia belum keluar. Setelah saya pulang dari Jawa Barat, saya dengar dia udah jadi ustadz di kampung. Padahal waktu ngaji itu alif ba ta sa jim hak. Dalam hati saya pilih dia belajar nih. Balik kampung jadi ustadz. Saya tanya dengan kawan seangkatan dia, mana Saiful? Saiful Hak kan Kiai? Iya. Ngajar di kampung gitu. Ngajar apa? Ngajar ngaji. Betul sikit dulu kan sampai hak. Itulah. Tak tahu bila dia belajar atau tidak. Itulah barokah dari guru. Saking dia ikhlas pada gurunya. Jadi kerjaannya dulu dia ini dari pagi itu mutar-mutar di dapur. Iya, mutar di dapur. Biar disuruh sama nyai. Suruh beli inilah, suruh beli itulah. Jadi sampai besak berkumis tuh, kerjaan dia itu cuma nenteng bawang. Bawang sayur dari pasar tuh. Pasar pul. Iya, nyai. Bertahun-tahun kerjaan dia cuma bawa belanjaannya itu. Tak ada sedikit pun keluh kesah anaknya. Sampai saya malu dalam hati Allah. Masih ada ke manusia yang seperti ini zaman ini.
Ini barang langka ya Allah. Ini barang langka. 8 tahun lebih ngaji, hitungannya mungkin 12 tahun. Saya jadi kiai. Hitungan saya ya Allah, hitung-hitungan ya Allah. Kalau untuk ukuran saya ini bakal tak mungkin. Tapi ternyata dia ikhlas dengan seperti itu, dia pun lebih ikhlas rupanya. Jadi kita belajar, anak harus ikhlas. Kita pun sebagai wali, murid harus lebih ikhlas terhadap perlakuan guru, selagi itu kan memang tidak merusak. Saya yakin dan percaya itu. Mudah-mudahan Ustadz Birul bisa lebih ikhlas, lebih sabar di tempat ini. Dan saya percaya itu. Saya lebih percaya itu. Dan insya Allah masyarakat sini luar biasa guyupnya.